生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 286, Senyum Mengejek. Di menara jam dermaga Balam Timur, Klein bersembunyi dalam kegelapan sambil mengenakan topeng badut sambil diam-diam menatap asrama serikat dermaga. Sebuah kapal udara melayang di atasnya. Ia tak bisa melihat detail pertempuran, dan ia tak tahu perkembangan operasi di gedung berbata merah itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dan memastikan situasi dengan mengamati perubahan di sekitarnya dan sesekali melihat titik hitam yang lewat. Saat itu, dia melihat semua lampu gas di daerah itu padam. Semuanya telah padam. Di sana gelap gulita. Tepat setelah itu, sebuah perasaan yang meninggalkan kesan mendalam meledak dari bangunan bata merah kecil itu. Bahkan dari kejauhan, Klein tak kuasa menahan gemetar, kakinya lemas, dan ia membungkukkan pinggangnya. Itu adalah perasaan dipandang rendah, suatu perasaan yang menekan jiwa seseorang. Itu adalah perasaan yang tidak mungkin untuk ditolak atau dihadapi. Tidak, jangan menatap langsung ke Tuhan. Dalam pikirannya yang melayang, Klein seakan teringat saat ia berada di aula perusahaan keamanan Blackton. Rasanya seperti saat ia hendak mengaktifkan penglihatan rohnya untuk menyelidiki kondisi mental Megose dan bayi dalam kandungannya. Perasaan itu sama persis seperti sekarang. Tidak. Saat ini bahkan lebih ekstrim dan menakutkan. Bagaimana mungkin? Bukankah Lanevus hanya dianugerahi sedikit keilahian sang pencipta sejati? Paling-paling, dia hanya akan diberi satu atau dua benda lain yang sepadan. Kenapa rasanya seperti dewa jahat akan turun? Sebelum Klein dapat menghilangkan gemetar di sekujur tubuhnya dan mati rasa di pikirannya, ia tiba-tiba merasakan kegelapan yang dalam, tenteram, dan mendalam menyelimuti perasaan yang tak dapat dilihat, diselidiki, atau ditolak. Kedua sensasi itu lenyap bersamaan, menyebabkan lampu gas di sekitarnya menyala kembali. Kapal udara yang tak kuasa menahan diri untuk jatuh pun melayang kembali. Segala sesuatunya tampak kembali ke keadaan semula, tanpa perubahan sedikit pun. Namun Klein tidak percaya semuanya telah berakhir. Ia berdiri dengan sekuat tenaga, menyadari sesuatu yang penting telah terjadi di gedung berbata merah itu. Perasaan yang melampaui Beyonda, pada dasarnya, sudah tidak ada lagi, begitu pula perasaan turunnya dewa jahat. Ini berarti rencana sang pencipta sejati atau Lanevus telah gagal. Namun, para Nighthawk pasti juga mengalami semacam pukulan telak. Mereka mungkin bahkan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Pada saat itu, hati Klein tergerak. Ia segera mengeluarkan pendulum roh di balik lengan baju kirinya, memegangnya dengan satu tangan sambil berkata dengan suara rendah, Lanevus tidak lagi berbahaya saat ini. Setelah mengulanginya 7 kali dengan cepat, ia membuka matanya dan melihat liontin topas itu berputar berlawanan arah jarum jam. Namun, frekuensinya tidak cepat dan amplitudonya tidak besar. Ini menunjukkan bahwa Lanevus masih seorang pria berbahaya tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Yang menarik perhatian Klein adalah hal lain. Ramalan itu tidak gagal lagi. Ini berarti Lanevus telah dipisahkan dari keilahian yang dianugerahkan kepadanya oleh sang pencipta sejati. Angin dingin berhembus, menusuk jauh ke dalam tulang-tulang Klein, membuatnya menggigil. Ia merasa seolah-olah arus listrik langsung mengalir ke otaknya dari telapak kakinya. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu. Tiba-tiba ia terpikir hal ini dan tak ragu lagi.
Ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam di menara jam yang gelap dan pergi di atas kabut kelabu. Tanpa membuang waktu, dia duduk dan menyulap selembar perkamen kulit kambing berwarna coklat kekuningan dan menulis pernyataan ramalan, rute pelarian Lanefus. Klein mencondongkan tubuh, cepat melafalkan pernyataan itu, lalu memasuki mimpi indah. Di dunia yang kabur, terpisah, dan ilusif itu, ia melihat selokan-selokan yang penuh lumpur dengan terowongan-terowongannya yang gelap dan kotor, serta pipa-pipa logam yang berkarat. Itu sempit dan tertutup rapat. Itu saluran pembuangan. Klein segera terbangun, menyelimuti tubuhnya dengan spiritualitas, dan turun ke kabut kelabu. Begitu dia kembali ke dunia nyata, dia mundur beberapa langkah dan tiba di sisi menara jam yang membelakangi pesawat udara. Klein tidak menuruni tangga spiral, melainkan jungkir balik melewati pagar kuning tua. Dengan bantuan platform, titik-titik yang menonjol, dan dekorasi di permukaan bangunan, ia melompat turun tingkat demi tingkat, tubuhnya begitu seimbang seolah-olah ia sedang berjalan di tanah. Dalam waktu yang sangat singkat, kakinya menginjak batu-batu tebal di jalan. Di dalam bangunan kecil berbata merah itu, 2 Nighthawk bersarung tangan merah telah ambruk tak sadarkan diri di dekat pintu. Cermin kuno berlapis perak itu telah terguling ke sudut, tetapi tak lagi istimewa. Cermin itu tak lagi tampak seperti artefak tertutup kelas 1. Namun, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa pemulihannya dilakukan sedikit demi sedikit. Crested Casimir berlutut di persimpangan, aliran darah seperti air mata mengalir di sudut matanya. Rambutnya yang pendek dan berwarna coklat keemasan tergerai lemas, dan kerah baju serta jaketnya yang berdiri compang camping memperlihatkan dagunya yang relatif tajam dan mulutnya yang tipis dan kaku. Sambil terengah-engah, wajah yang terdistorsi, semi-ilusi, dan tembus cahaya muncul di masing-masing giginya. Casimir menopang dirinya dengan tangan kirinya yang bersarung tangan merah di tanah. Dengan susah payah, ia menegakkan lehernya dan menatap lurus ke depan. Tepat di depannya adalah tangga menuju lantai 2, di atasnya berdiri Lanefus yang kemeja linennya tidak dikancing sama sekali. Lanefus berdiri tegak, dengan pedang tulang putih bersih dan halus tertancap di dadanya. Daging tanpa kulit tidak lagi membentuk garis besar sosok pria yang tergantung, meninggalkan kekosongan. Samar-samar, orang bahkan bisa melihat punggungnya melalui lubang di tubuh Lanefus. Lanefus bergerak dengan susah payah sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan tawa maniak, haha, terima kasih. Saya benar-benar perlu mengucapkan terima kasih. Sungguh, lihat mataku yang tulus. Aku sungguh ingin berterima kasih padamu. Seandainya kau tidak menemukanku dan tiba tepat waktu, aku akan benar-benar menjadi wadah sang pencipta sejati ketika dia turun beberapa bulan lagi. Ketika itu terjadi, apa bedanya dengan kematian? Casimir tercengang mendengar itu. Ia tak percaya orang yang tongkatnya hancur karena kerja kerasnya bisa sebahagia itu. Saat itu, ia ingin berdiri, tetapi tak bisa. Ia juga tak berdaya melawan. Melihat kebingungannya, Lanefus terbatuk dan berkata sambil tersenyum, tahukah kau? Bagi orang sepertiku, rasanya sangat menyedihkan ketika tidak ada orang yang bisa berbagi pencapaian besar yang kubanggakan. Batuk, ketika aku berada di kota Tingen, aku ditipu oleh sang pencipta sejati yang tidak hanya memulai turunnya keturunannya, tetapi dia juga diam-diam menanam pohon muda di tubuhku. Tidak, aku bahkan percaya bahwa anak Megose hanyalah tipuannya. Dia bahkan tidak meminta anggota Ordo Aurora untuk melindunginya demi mengalihkan perhatian.
Seolah-olah dia tahu sejak awal bahwa tipu muslihat itu akan berakhir dengan kegagalan. Keturunan sejati dia telah tertanam di dalam diriku. Keilahian yang dia berikan kepadaku tiba-tiba menyatu dengan anak pohon di tubuhku setelah aku mencapai Beklun. Haha, bisa kau bayangkan itu? Aku perlahan-lahan digantikan oleh dia. Pada akhirnya, aku akan menjadi sang pencipta sejati. Sebelum aku menemukan solusinya, aku ditemukan oleh anggota Ordo Aurora melalui dewa. Untungnya, mereka semua orang gila dengan otak sederhana. Haha, memang selalu banyak orang bodoh. Batuk, batuk, batuk. Lanevus memuntahkan darah busuk, tampaknya memulihkan sebagian mobilitasnya. Dia mengambil langkah maju yang sulit, dan wajah terpahatnya tiba-tiba berubah lembut karena alasan yang tidak diketahui saat dia mulai menyerupai dirinya yang asli. Lanevus mengulurkan tangannya ke pegangan tangga dan tertawa mengejek. Syukurlah, jika sang pencipta sejati ingin turun sepenuhnya dan menggantikanku sepenuhnya, dia akan membutuhkan banyak pesimisme, keputusasaan, mati rasa, kebencian, dan kejahatan primitif. Hanya Beklun, hanya Isboro, area pabrik dan dermaga, yang dapat memenuhi tuntutannya. Ini memberiku kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saya tahu bahwa tidak realistis untuk melaporkan hal ini ke polisi hanya melalui orang-orang yang saya temui karena orang-orang yang saya temui bisa jadi adalah anggota Ordo Aurora. Awalnya saya ingin memulai aksi mogok agar polisi memperhatikan saya, tetapi saya diperingatkan oleh seseorang dari Ordo Aurora. Setelah disiksa, saya hanya bisa mengakhirinya dengan tergesa-gesa. Aku bertindak seolah-olah hampir kehilangan kendali dan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke selokan untuk melampiaskannya. Selama proses ini, aku diam-diam menggunakan darahku untuk merusak makhluk-makhluk yang hidup di sana, mengubahnya menjadi monster mutasi yang mengerikan. Sayangnya, sebelum kau bisa menyelidiki sepenuhnya alasannya, Ordo Aurora menemukannya. Rupanya, salah satu anggota mereka tewas di bawah serangan monster mutasi. Sekarang setelah aku tak lagi memiliki keilahian atau pohon muda, darahku tak lagi memiliki efek seperti itu. Setelah itu, saya dikontrol lebih ketat lagi, tetapi saya masih menemukan kesempatan. Saya membunuh seorang pelacur dan menggunakan cara yang paling kejam untuk menarik perhatian polisi. Tetapi siapa sangka orang-orang dari Ordo Aurora akan menyamarkan kasus ini sebagai bagian dari serangkaian pembunuhan berantai? Saya masih gagal mendapatkan pertolongan yang saya butuhkan. Dari kesempatan serupa, aku hanya bisa menggunakan cara yang lebih cerdik. Aku berinisiatif meminta anggota Ordo Aurora yang paling ganas, paling gila, dan paling radikal untuk mengawasiku, dan ini sesuai dengan pikiran mereka. Hehe, apa mereka tidak bisa menggunakan otak mereka? Orang gila seperti itu bisa mendapat masalah kapan saja. Seperti yang kuduga, kalian datang. Fiuh. Pada saat itu, Lanevus mengembuskan napas dan mulai menggerakkan tubuhnya, seolah-olah ia akhirnya terbebas dari efek yang tersisa. Dia mencabut pedang tulang suci dari dadanya dan berkata dengan penuh penyesalan, "Sayang sekali. Aku tidak bisa membawanya, kalau tidak, aku akan cepat dilacak dan ditemukan olehmu." Setelah pedang tulang putih bersih itu benar-benar terpisah dari tubuhnya, tak setetes darah pun tersisa dari luka yang parah itu. Bagian yang hilang itu tampaknya bukan milik Lanevus. Lanevus menekankan tangan kanannya ke dadanya, membungkuk saat ia menghadap Krestet Casimir dan rombongan. Orang-orang di pesawat luar seharusnya segera pulih. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Terima kasih banyak. Meskipun kalian semua sangat bodoh, pada akhirnya kalian tetap membantuku.
merupakan suatu kehormatan bagi bajingan bodoh seperti kalian. Setelah mengatakan ini, dia menegakkan tubuhnya dan tersenyum mengejek, "Selamat tinggal, Nighthawks bodoh. Gunakan nyawa kalian untuk mengirimku pergi." Sambil memegang pedang tulang di tangannya, dia tiba-tiba melangkah maju, mencoba menusuk Crested Casimir. Tetapi pada saat itu, kelopak matanya mulai terasa berat, dan ia merasa ingin tertidur. "Jadi kau masih punya sedikit kekuatan. Ini merepotkan." Lanevus menggigit lidahnya pelan dan tiba-tiba melemparkan pedang tulang suci ke arah Nighthawk yang tak sadarkan diri di dekat pintu. Tidak, Casimir melambaikan tangannya dengan kekuatan yang dikumpulkannya melalui cara yang susah payah, menyebabkan entitas tak terlihat mengalihkan pedang tulang suci. Lanevus memanfaatkan kesempatan itu dan melesat ke samping. Ia berguling keluar dari bangunan bata merah itu melalui jendela kamar mandi di ujung koridor. Tak lama kemudian, ia membuka penutup lubang gat di sepanjang jalan dan segera naik ke selokan. Lanevus tampak sangat familiar dengan tempat ini. Meskipun gelap, ia masih bisa berlari, melompat, dan berputar, dengan cepat melarikan diri jauh ke dalam labirin selokan. Tiba-tiba, dia secara naluriah berhenti dan bersandar. Aduh! Sebuah kartu telah menusuk dalam kedada kanannya dan darah mulai menetes deras dari tepinya. Lanevus mendongak, dan dengan kemampuannya melihat dalam kegelapan, dia melihat penyerangnya. Pria itu berukuran sedang mengenakan seragam pekerja, memakai topeng dengan mulut terangkat dan hidung merah. Itu adalah badut yang gembira. Lord of the Mysteries bab 287, Pertempuran Maut. Saat mata mereka bertemu, Lanevus tiba-tiba merunduk dan berguling ke depan. Dentang, sebuah kartu tarot dengan malaikat dan trompet melesat tajam bagaikan belati, menancap di dinding selokan. Dan posisinya berada pada ketinggian yang sama dengan leher Lanevus beberapa saat sebelumnya. Dentang, dentang, dentang. Lanevus berguling, melompat ke samping, atau melemparkan dirinya ke depan, dengan lincah menghindari 3 kartu yang datang berturut-turut dengan kelincahan yang luar biasa. Benturan mereka dengan dinding, lempengan, dan beton bergema seperti logam yang menghantam dinding. Sementara itu, dari sudut matanya, ia melihat pria bertopeng badut itu mengikutinya dari dekat, tak jauh lebih lambat darinya. Di tangannya terdapat setumpuk kartu tebal, dan ia melemparkannya dengan sangat terampil dan familiar. Di permukaan kartu yang mendekat, terdapat matahari dengan 5 fitur wajah. Dengan tangan kirinya, Lanevus menyandarkan dirinya ke dinding dan melompat ke udara, mengubah arahnya secara drastis. Pada saat itu, ia mendengar suara mendesis sebelum tiba-tiba merasakan nyeri tajam di pergelangan kakinya. Dia meluncurkan 2 kartu, satu datang agak terlambat dan diarahkan ke arah pelarianku. Bisakah dia meramalkan gerakanku? Saat dia mendarat di tanah, Lanevus menahan rasa sakit dan berguling sekali lagi. Dentang, kartu tarot lain tertanam di posisi aslinya, beresonansi terus-menerus sebagai respons terhadap dampaknya. Baru pada saat itulah Lanevus menyadari sebuah kartu yang tertancap dalam di pergelangan kaki kanannya. Kartu itu bergambar bintang, wadah air, dan air suci yang diwarnai merah. Lanevus bahkan tak punya waktu untuk berpikir atau mengobati luka-lukanya. Satu demi satu, kartu-kartu itu berubah menjadi belati terbang yang tajam, melesat ke berbagai bagian tubuhnya. Tak lama kemudian, luka di kaki kanan dan dadanya, sisa efek dari lubang di dadanya, serta bentrokan tingkat demigod sebelumnya, menyebabkan perampok urutan 9 ini menjadi lamban.
Hal ini sangat kontras dengan kelincahan dan kecepatan yang menjadi ciri khas para perampok. Aduh, ia melemparkan sebuah kartu, tetapi luka sayatan yang dalam merobek pergelangan tangannya, yang terus mengeluarkan banyak darah. Nighthawks dan militer akan segera datang. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saat ini, pikiran Lanevus sangat jernih. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dan berhenti menghindar, membiarkan sebuah kartu bergambar iblis mengenai tepat di lehernya. Dalam sekejap, kartu-kartu yang mencuat dari tubuhnya beterbangan. Luka-luka mengerikan di leher, dada kanan, pergelangan tangan, dan pergelangan kakinya menggeliat liar, menumbuhkan sulur-sulur daging demi sulur dalam bentuk-bentuk yang menjijikkan. Di kulitnya, muncul banyak benjolan kecil yang merinding. Benjolan-benjolan ini berwarna metalik, seolah-olah telah berubah menjadi baju zirah. Dentang, sebuah kartu tarot terlempar, tetapi ditepis oleh bulu kuduk halus yang merinding. Dengan mata merah, Lanevus menatap badut yang telah menyimpan kartunya setelah berhenti. Ia berkata, setengah tertawa dan setengah mengejek, apapun yang terjadi, setelah disiksa oleh dewa, seseorang akan selalu mendapatkan balasannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah melompati air tercemar di kanal dengan kaki kirinya, melemparkan dirinya ke arah musuh di depannya. Seolah menduga hal ini, Klein melangkah ke samping, mengeluarkan tangan kirinya dari saku, mengepalkannya, dan melemparkannya ke pelipis Lanevus. Bam! Lanevus mengayunkan sikunya ke samping dan mengangkat lengan bawahnya, dengan tepat mengenai tinju lawannya. Kekuatan ledakan itu melonjak bagai air pasang yang deras, menyebabkan tubuh Klein bergerak akibat benturan dan dia sedikit terhuyung. Ledakan-ledakan tajam terdengar di telinga Klein. Pukulan-pukulan yang semakin keras dan cepat terus-menerus terpantul di matanya. Rentetan serangan membuatnya seolah lupa menjaga keseimbangan. Ia terhuyung dan jatuh ke samping, lalu dengan dukungan siku kirinya, ia berguling ke arah lain. Pukul, buk. Pukulan dan tendangan Lanevus datang dengan cepat dan dahsyat, hampir mengenai Klein beberapa kali. Tetapi berkat keseimbangannya yang berlebihan dan gerakan-gerakannya yang tak masuk akal, ia berhasil menghindar. Terkadang, ia terkapar di dinding, terkadang di tanah. Seolah-olah ia sedang melakukan aksi akrobatik. Ia tampak sangat tenang tanpa sedikit pun rasa tidak sabar. Seolah-olah ia telah memutuskan untuk menunda pertempuran selama mungkin hingga Nighthawks dan militer tiba. Dan begitu ada tanda-tanda Lanevus berusaha melarikan diri, dia bertekad mengganggunya dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Ayah! Pukulan Lanevus memaksa Klein memanfaatkan pantulan dari dinding untuk terbang kembali ke udara, dan baginya, dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri menuju terowongan lain. Saat jari-jari kaki Klein menyentuh tanah, tubuhnya melesat seperti bola meriam saat ia menerkam langsung ke punggung Lanevus. Pada saat itu, sebuah gambaran muncul dalam pikirannya. Sepertinya Lanevus tidak punya tulang. Aku harus memaksanya memutar tubuh bagian atasnya dan meninjunya. Itu adalah intuisi seorang badut. Tanpa keraguan, Klein mengambil inisiatif untuk mengurangi kekuatannya selanjutnya. Dengan suara keras, dia tetap melemparkan dirinya ke depan, tetapi jauh lebih lemah dari yang dia duga. Kaca! Dengan suara menggelegar, Lanevus tiba-tiba memutar tubuh bagian atasnya sementara kakinya tetap tak bergerak. Wajahnya menghadap ke belakang sementara jari-jari kakinya mengarah ke depan. Dalam adegan yang begitu mengerikan, Lanevus melayangkan pukulan ke kepala Klein.
Kekuatan pukulan itu begitu dahsyat hingga udara pun menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan, tinjunya tidak mengenai apapun kecuali udara, dan tinjunya masih berjarak 20 atau 30 cm dari wajah Klein. Angin yang berembus akibat pukulan itu menerpa rambut Klein, tetapi ia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang musuh. Sebaliknya, ia mengumandangkan satu kata dalam bahasa Hermes kuno, merah tua. Jimat. Lanevus mengerutkan kening sambil segera melompat ke samping untuk menghindari serangan yang akan datang. Namun, Klein belum menyerah. Ia malah mengepalkan tangan kirinya erat-erat dan mengikuti arah Lanevus. Dia pun melemparkan dirinya ke samping dan berguling di tanah, menyebabkan jarak di antara mereka hanya melebar sedikit. Itu gertakan, tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, sudut mulut badut yang terangkat tinggi terpantul jelas di matanya. Ada juga api merah tua yang tanpa sadar menyala di tangan kiri badut itu. Ini, tatapan Lanevus langsung membeku. Suara berderak ringan memasuki telinganya, dan perasaan tenang dan damai langsung terpancar, menyelimuti dirinya dan Klein. Apa yang coba dia lakukan? Dia ingin kita berdua terkena dampaknya di saat yang sama, agar Nighthawks dan militer bisa tiba di sini tepat waktu. Kelopak mata Lanevus terpejam berat, dan rasa lelah serta lemah yang selama ini ia tahan mulai muncul tak terkendali. Dia berusaha sebisa mungkin agar tidak tertidur, berharap dapat mengandalkan keunikan tubuhnya untuk bertahan melalui periode paling intens dari efek tidur jimat itu. Adapun Klein, dia tidak memilih untuk melawan sama sekali dan segera tertidur lelap. Namun, setiap kali ia tertidur secara tidak wajar, ia akan secara naluriah terbangun. Inilah hal unik tentangnya saat melawan mediumship dan invasi mimpi. Inilah alasannya mengapa dia cukup beruntung untuk lolos dari tangan Nyonya Sharon di Tingen. Dalam pertarungan barusan, setelah membuang kartu-kartunya yang terbukti tidak efektif, dia segera mengeluarkan mantra tidur dan menggenggamnya erat-erat di telapak tangannya. Menunggu kesempatan untuk memengaruhi dirinya sendiri dan musuhnya. Hanya dalam sepersekian detik, ia berhasil melepaskan diri dari kondisi pikiran abnormal dalam mimpinya. Sosok Lanevus yang terhuyung-huyung terpantul jelas di matanya. Fiuh, Klein tiba-tiba menjadi sangat tenang, seolah-olah apa yang ada di hadapannya hanyalah sebuah target. Dia menarik napas dalam-dalam, memutar pinggangnya, dan menarik bahunya ke belakang sebelum mengayunkan tinjunya ke depan dengan sekuat tenaga. Bam! Kaca! Tinjunya mendarat tanpa ampun di tenggorokan Lanevus, mematahkan tulangnya dan memercikkan dagingnya. Lanevus mundur 2 langkah dan bersandar ke dinding. Rasa sakit yang amat sangat itu akhirnya memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari efek tidurnya, tetapi bulu kuduknya yang berwarna besi yang merinding di sekujur tubuhnya telah hilang. Setelah pukulan Klein mendarat, ia meraih sakunya dengan tangan kirinya dan mengeluarkan 2 kartu. Kedua kartu itu masing-masing menusuk mata sambil menyemburkan cairan merah tua. Lanevus secara mengejutkan mampu menahan rasa sakit tanpa mengeluarkan teriakan tragis. Sebaliknya, ia tiba-tiba melompat ke depan untuk bertahan hidup. Klein tidak memanfaatkan situasi untuk menyerang. Karena sudah menduga hal ini, ia membalikkan badan ke samping dan mundur selangkah. Tepat setelah itu, sambil memanfaatkan momen ketika Lanevus jatuh ke depan, ia maju 2 langkah dan tiba di belakangnya. Ia mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher musuhnya. Kaca! Lengan Klein mengerahkan kekuatan, dan dia tiba-tiba berbalik, memutar leher Lanevus. Setelah melakukan semua ini, dia mundur 2 langkah dan menatap musuhnya. Dengan kartu yang tertanam di dalam dirinya,
Lanevus menatap ke depan dengan lemah sambil terkulai ke tanah. Di saat yang sama, ia sangat bingung dan bertanya dengan nada terputus-putus, "Kenapa? Kau ingin membunuhku?" Dengan topeng badutnya, Klein menatap musuh bebuyutannya dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak ada alasan." "Tidak." Dengan mata terbelalak, Lanevus ambruk ke tanah di selokan, tak mampu menerima nasibnya. Akhirnya, napasnya pun terhenti. Pada saat itu, Klein yang tampak sangat tenang, tiba-tiba melangkah maju, mengencangkan kaki kanannya, dan dengan sekuat tenaga, menendang kepalanya. Bam! Lehernya, yang sudah terluka parah, tak mampu lagi menahan tekanan dan terlempar seperti bola karet. Bola itu menghantam dinding dengan keras, menciptakan bercak merah dan putih. Melihat pemandangan ini, Klein tiba-tiba berjongkok. Hahaha, hahaha, hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak dengan suara tertahan. Topeng badut itu tampak sangat bahagia. Sudut bibir yang terangkat itu, hidungnya yang merah cerah, dan wajah yang putih itu menampakkan ekspresi yang sangat bahagia. Haha, haha, hahaha. Klein tertawa terbahak-bahak sampai kehabisan napas, tawanya lebih mengagetkan daripada tangisannya. Setelah beberapa detik, ia akhirnya tenang. Perlahan ia menegakkan tubuhnya dan mengedipkan mata kirinya ke bagian tergelap dari selokan itu. Lalu, ia menyeringai dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kapten, lihat, kita telah menyelamatkan Lon sekali lagi." Tetesan cairan perlahan meluncur turun dan mendarat di kerahnya. Pada saat itu, dia merasa ramuan badutnya telah dicerna sepenuhnya. Lord of the Mysteries bab 288, adegan yang penuh simbolisme. Di selokan yang gelap, Klein menyeka lehernya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke kepala Lanevus yang retak dan tubuh yang terpenggal sebelum beralih ke dua kartu tarot yang tertancap di mata Lanevus. Awalnya ia ingin mengambil semua proyektil yang telah ia lempar dan menghapus jejak apapun dari tempat kejadian perkara. Namun, ia menyadari masalah yang sangat nyata dan sangat serius. Dia tidak memiliki penglihatan untuk melihat dalam kegelapan total. Dia mengandalkan penglihatan rohnya untuk menerobos selokan yang gelap gulita dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lanevus. Dia bisa melihat warna aura Lanevus, pancaran spiritual semua jenis makhluk, dan samar-samar bisa menggunakan iluminasi cahaya untuk membedakan jalan. Sayangnya, kartu tarot yang ia gunakan saat ini berbeda dengan kartu tarot yang berasal dari Nighthawks. Kartu tarot itu tidak memiliki spiritualitas atau ukiran perak, dan benar-benar biasa saja tanpa karakteristik khusus. Dalam lingkungan seperti itu, Klein dapat menggunakan warna aura dan pancaran spiritualitasnya sendiri untuk menciptakan radius kecil di sekelilingnya agar ia dapat membedakan berbagai hal. Namun, ia tidak dapat melihat kartu-kartu yang tertancap di dinding dan tanah, serta kartu-kartu yang berserakan di mana-mana. Dalam pertempuran sengit dengan Lanevus, mereka tidak membatasi diri pada satu titik tertentu. Tentu saja, dia percaya bahwa selama dia punya cukup waktu, tidak akan sulit untuk menemukan semua kartu yang telah dia buang. Tetapi masalah utamanya adalah bahwa Nighthawks dan militer di atas pesawat udara akan tiba kapan saja. Aku tak bisa terlalu ceroboh soal ini. Aku sudah memakai sarung tangan selama ini. Setumpuk kartu tarot ini dibeli sebelum datang ke Backlund dan menjadi standar di seluruh negeri. Aku biasanya tidak menggunakannya. Seringkali, bahkan jika aku membawanya, kartu itu diletakkan bersama peluit tembaga Tuan Azik. Apapun metode yang digunakan, akan sangat sulit menemukanku melalui mereka. Paling-paling, mereka hanya bisa memulihkan sebagian adegan pertempuran. Aku mengenakan topeng,
dan sepatuku berlapis. Berbagai macam pikiran berkelebat di benak Klein, dan ia segera mengambil keputusan. Ia berbalik ke arah mayat tanpa kepala itu dan berjongkok. Mengulurkan tangan kanannya yang bersarung tangan hitam, ia segera mencari barang-barang yang tertinggal. Klein tidak berniat melakukan ritual medium. Pertama, perasaan turunnya dewa jahat telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya, jadi dia tidak berani menyalurkan roh Lanevus secara membabi buta, kecuali dia membawanya ke atas kabut abu-abu bersamanya. Kedua, dengan situasi Nighthawks dan militer yang datang kapan saja, dia merasa tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan ritual memanggil dirinya sendiri, merespons dirinya sendiri. Lalu naik ke atas kabut abu-abu dan menyalurkan roh. Aku harus menyerah saat itu diperlukan. Klein bergumam dalam hati, lalu menarik tangannya dari tubuh Lanevus. Penipu gila ini tampak terburu-buru saat melarikan diri. Ia tidak membawa uang tunai, barang, atau jimat apapun. Ia hanya mengenakan lencana seukuran mata yang memancarkan cahaya spiritualitas samar. Klein tidak takut benda ini bisa digunakan untuk menemukannya karena ia berencana melemparkannya ke atas kabut abu-abu nanti untuk mempelajarinya perlahan. Karena itu, ia berdiri dan memasukkan lencana itu ke dalam sakunya. Dia mencuri pandang ke arah mayat Lanevus, dan tanpa menunggu ciri Beyonder muncul, dia menggunakan tangan kirinya yang bersarung tangan hitam untuk mengambil kartu tarot yang tersisa. Lalu dia mengulurkan lengan kirinya dan meletakkan telapak tangannya tepat di atas mayat Lanevus. Tiba-tiba, Klein melepaskan genggamannya, membiarkan kartu-kartu tarot berjatuhan, seperti dedaunan yang jatuh menimpa mayat tanpa kepala itu. Beberapa kartu menghadap ke atas dengan gambar dan angka tercetak di atasnya, sementara yang lain memiliki pola merah tua di punggungnya. Setelah melakukan semua ini, Klein mengeluarkan peluit tembaga azik dan melemparkannya beberapa kali. Lalu, tanpa menoleh ke belakang, ia berlari jauh ke dalam selokan. Setelah hampir 2 menit, beberapa sosok akhirnya tiba di tempat ini. Beberapa mengenakan jaket anti angin hitam tebal, sementara yang lain mengenakan seragam militer yang dirancang rapi. Pemimpin kelompok itu adalah Crested Casimir, yang membawa pedang tulang putih bersih. Sarung tangan merahnya berlumuran debu, dan wajahnya yang penuh tekad menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kerapuhan yang jelas. Mereka berhenti beberapa meter dari mayat itu, dan melalui penglihatan malam mereka dapat melihat mayat Lanevus dan kepalanya bersandar di dinding. Ada 2 kartu tarot yang tertancap di kepalanya. Satu adalah Kaisar dan yang lainnya adalah roda keberuntungan. Tubuh tanpa kepala itu ditutupi dengan lebih banyak kartu. Masing-masing menggambarkan kereta perang, sang pertapa, kematian, dan lebih banyak kartu dengan jenis berbeda yang terdiri dari piala, tongkat kerajaan, dan sebagainya. Di dinding dan tanah di sekelilingnya, terdapat pula kartu tarot seperti The Devil, The Sun, dan Judgment. Semuanya tampak seperti tempat berlangsungnya suatu ritual aneh, dan Lanevus adalah persembahan kurban yang ditakdirkan untuk dikorbankan. Crested Casimir terkesiap tanpa suara sambil mengerutkan kening. Para Beyonder di sekitarnya tertegun sejenak melihat pemandangan menakutkan dan misterius ini dalam kegelapan. Jauh dari tempat kematian Lanevus, Klein segera menemukan jalan keluar dan pergi. Ia melepas topeng badutnya dan, di bawah bayang-bayang lampu gas, berjalan cepat menuju Isborough. Sebelumnya, dia sudah menangani noda pada sol sepatunya. Baru setelah sampai di Black Palm Street di Isborough, ia bernapas lega. Lalu, ia segera melakukan ritual memanggil dirinya sendiri ke dalam apartemen 1 kamar sewaannya dan merespons dirinya sendiri. Dalam wujud tubuh spiritualnya,
Klein memindahkan semua pakaian yang dikenakannya malam itu, beserta jimat, herba, dan minyak esensial yang tersisa, serta lencana yang diperolehnya dari Lanevus, ke ruang di atas kabut abu-abu. Kemudian, ia menggunakan api spiritual untuk membakar petunjuk-petunjuk terkait. Dia menghela napas dan akhirnya punya waktu untuk melihat seperti apa lencana yang diambilnya dari Lanevus. Lencana ini hanya seukuran bola mata. Di bagian depannya terdapat simbol yang menggambarkan takdir dan penyembunyian, dan di belakangnya terdapat lingkaran kata-kata kecil dan padat dalam tulisan Hermes kuno. Kamu bisa bergabung jika kamu memiliki barang ini. Apa maksudnya? Apakah Lanevus juga anggota organisasi rahasia? Klein menggosok pelipisnya. Dalam situasi kelelahan fisik dan mental, ditambah lagi waktunya yang kurang tepat, ia memutuskan untuk menyerah dan menunda penelitiannya hingga pertemuan klub tarot selesai. Dia segera meninggalkan ruang misterius di atas kabut kelabu, berganti pakaian lain, dan melepaskan penyamarannya. Namun, ia tidak terburu-buru untuk kembali ke Jalan Mins. Ia berencana untuk tidur semalam sebelum berangkat. Hal ini karena mudah untuk diperiksa setelah tengah malam, terutama ketika kecelakaan seperti itu baru saja terjadi. Dia berbaring di tempat tidur, memandang keluar jendela ke cahaya bulan yang menyusup ke dalam kegelapan, dan perlahan-lahan keadaannya menjadi tenang. Setelah menyelesaikan balas dendam pertamanya, ia merasa telah terbebas dari banyak beban dan tekanan. Kondisi mentalnya jelas jauh lebih baik daripada sebelumnya. Diriku yang sekarang tidak mampu menghadapi Inche Zangwil dan artefak tertutup 008. Lagi pula, jarak di antara kita sangat jauh. Hanya setelah menjadi Beyonder urutan tinggi, seorang dewa setengah dewa, barulah aku memiliki kualifikasi untuk terlibat dalam hal-hal seperti itu. Sebelum maju ke urutan 4, aku akan bertindak seolah-olah mereka tidak ada. Ya, untuk masa mendatang, tujuanku adalah bekerja keras untuk meningkatkan kemampuanku. Setelah ramuan badut itu benar-benar dicerna, aku bisa naik ke tingkat penyihir setelah bahan-bahan Beyonder terkumpul. Masih ada Faceless, Nimblerite Master, dan Sequence 4 yang terkait yang tidak saya ketahui namanya. Selain itu, saya akan menjadi detektif biasa saja. Pikiran Klein tenang dan damai, dan pikirannya terbagi saat ia memikirkan rencana masa depannya. Ia tidak lagi mudah tersinggung atau depresi. Ketika dia memikirkannya, sudut bibirnya sedikit melengkung saat dia bergumam dalam hati. Kapten, Benson, Melissa, saya yakin kalian semua lebih suka melihat saya seperti ini. Saat fajar menyingsing, sekelompok orang mengenakan topi bedah dan masker putih datang ke asrama Dok Unian. Mereka semua berpakaian seperti dokter. Penatua yang memimpin tampak kaya akan pengalaman ketika ia berkata kepada para penghuni yang kebingungan, kami menemukan penyakit menular di gedung ini. Seseorang bernama Kevin telah meninggal dunia karenanya. Kami akan menyediakan pengobatan gratis. Penyakit menular ini punya obat khusus, dan selama Anda meminumnya tepat waktu, Anda akan baik-baik saja. Kevin, seru para tamu satu persatu dengan takjub sambil mencari-cari rekan mereka yang bernama Kevin. Namun, mereka tidak menemukannya sama sekali. Itu adalah alias Lanevus. Melihat tim medis amal itu didampingi petugas kepolisian, warga pun tak ragu lagi dan mulai gelisah mengantre untuk mengambil obatnya. Yang pertama adalah seorang pria parubaya berjanggut lebat. Ia dengan gugup mengajukan berbagai pertanyaan, khawatir sebotol obat tidak cukup ampuh untuk melawan penyakit menular itu. Baru setelah dokter menunjukkan ketidaksabarannya, ia meminum botol obat berwarna biru itu.
Kemudian, ia dibantu ke samping dan mengarahkan mulutnya ke lubang yang ukurannya sama. Aduh, aduh, aduh. Pria itu tiba-tiba merasa mual saat ia memuntahkan gumpalan zat berdarah yang busuk. Dia hendak menopang dirinya dan hendak melihat apa yang baru saja dimuntahkannya ketika dua perawat yang kuat menariknya menjauh. Lubang seukuran mulut itu terletak di atas tong logam hitam pekat. Dasar tong itu gelap dan dalam, hampir tidak ada cahaya yang keluar darinya. Dan tepat di sana, genangan cairan hijau kekuningan diam-diam di dasarnya. Di tengah genangan itu terdapat sepotong kecil daging berwarna darah. Aduh, aduh, aduh. Satu persatu warga meminum obat dan memuntahkannya di depan tong-tong logam yang berbeda. Di Empress Borough, villa mewah milik Count Hall. Kenapa kau tiba-tiba datang sepagi ini? Audrey menatap langit di luar, lalu menatap Viscount Glen. Glen melihat sekeliling dan hanya menemukan seekor anjing Golden Retriever duduk di sampingnya. Karena itu, ia berbisik. Aku berencana pergi ke klub rumput, tapi aku bertemu Kance di jalan. Dia menceritakan sesuatu yang sangat menarik. Sungguh menarik, karena aku sedang lewat sini, aku berpikir untuk datang dan menceritakannya padamu. Ada apa? Tanya Audrey dengan penuh minat. Glen tidak mempertimbangkan kata-katanya saat menjawab, kau seharusnya sudah mendengar tentang Ordo Aurora, kan? Ordo Aurora lah yang membunuh Duta Besar Intis. Mereka tertangkap, beberapa anggota penting terbunuh, dan rencana besar pun digagalkan. Kupikir itu ada hubungannya dengan keilahian Sang Pencipta sejati. Sio dan Force mengirim seseorang untuk melaporkan informasi itu kemarin malam, dan kebetulan ada operasi yang digelar tadi malam. Tunggu. Ordo Aurora rupanya memuja Sang Pencipta sejati. Mata Audrey berbinar. Ia menekan dengan nada menahan diri. Taktik apa? Entahlah, Kance menolak menjawab. Dia hanya bilang kalau orang yang bertanggung jawab atas rencana ini dulunya seorang penipu buronan, penipu bernama Lanefus. Glen merentangkan tangan kanannya. Seperti dugaanku. Audrey mengangguk tanpa sadar. Ia tak menyembunyikan rasa penasarannya dan bertanya, apakah dia tertangkap? Dia memang sudah mati, tapi dia tidak dibunuh oleh orang-orang kita. Glen terdiam sejenak. Inilah yang kumaksud dengan menarik. Saat jasadnya ditemukan, jasadnya dipenuhi banyak kartu tarot. Begitu pula dengan sekelilingnya. Kau bisa bayangkan pemandangan itu. Kartu tarot. Tubuhnya ditutupi kartu tarot. Audrey awalnya terkejut sebelum akhirnya tersadar. Ini dilakukan oleh klub tarot kami. Itu adalah pengagum Tuan Bodoh. Lord of the Mysteries bab 289, Dugaan dan Investigasi. Audrey, yang mengira dia tahu kebenaran, tidak dapat menahan diri untuk membayangkan adegan yang digambarkan oleh Viscount Glen. Lanefus tergeletak di lumpur dalam kegelapan, dipenuhi deretan kartu tarot. Ada si bodoh, si keadilan, si pria yang digantung, si matahari, si dunia, dan kartu-kartu arcana utama lainnya, serta banyak kartu bernomor. Kartu-kartu itu akan terbalik atau menghadap ke atas. Dan akan ada beberapa yang tidak dibalik, hanya memperlihatkan bagian belakangnya, seolah-olah semuanya adalah bagian dari ramalan tarot berskala besar yang mengerikan. Pemandangan seperti ini pasti sangat mengejutkan. Aku jadi penasaran, di mana kartu keadilan itu mendarat. Bagaimana para Beyonder dari MI9 dan gereja memandang masalah ini? Akankah mereka percaya bahwa sebuah organisasi rahasia baru telah muncul? Dengan memiliki keilahian Sang Pencipta sejati. Rencana jahat antara Lanefus dan Ordo Aurora pastilah penting. Rencana itu pasti akan membawa bencana besar bagi Beklun dan kerajaan. Namun,
Rencana jahat ini begitu mudah digagalkan berkat misi sederhana yang diberikan Tuan Bodoh. Ini adalah pertikaian di tingkat dewa. Tuan Bodoh dan sang pencipta sejati dianggap musuh bebuyutan. Tidak mengherankan dia menyebut pihak lain sebagai sang pencipta yang jatuh. Banyak pikiran berkelebat dalam benak Audrey saat tubuhnya bergetar samar dan tak terasa. Apa yang sedang kau pikirkan? Viscount Glein yang duduk di seberang akhirnya tak dapat menahannya lagi saat ia bertanya dengan bingung. Audrey tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Sedikit memiringkan kepalanya, ia tersenyum dan berkata, "Bukankah kau bilang untuk membayangkan adegan mayat yang ditutupi kartu tarot?" Haha, Glein tersenyum canggung dan mendesah. "Aku penasaran anggota organisasi rahasia mana yang membunuh Lanevus. Rasanya benar-benar sesuai dengan bayanganku tentang hal-hal seperti itu." "Keren banget, ini klub tarot kita," Audrey menjawab pelan sambil tersenyum. "Mungkin tidak ada organisasi, tapi ada tindakan independen dari seorang beyonder yang kuat." "Bagaimanapun, aku suka gaya ini," desak Xio dan Force, "dan tanyakan kapan mereka bisa menemukan formula apotekerku," kata Glein bersemangat. Audrey sedikit melebarkan matanya. Melihat sekelilingnya, ia merendahkan suaranya dan berkata, "Set, pelan-pelan saja. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang ramuan di sini?" Glein tersenyum acuh tak acuh. "Jangan khawatir, bukan apa-apa. Aku sudah memastikan bahwa selain kau dan aku, hanya ada seekor anjing." Si anjing Golden Retriever besar, Susie, tanpa sadar mengubah posisinya. Borough Utara di Backlund. Di dalam ruangan di bawah Katedral Saint Samuel, Dali, yang mengenakan jubah hitam berkerudung dan riasan mata biru serta perona pipi merah, memancarkan aura menawan namun dingin. Ia secara acak menemukan tempat duduk dan mengambil dokumen di atas meja. Ia meliriknya sekilas sebelum tatapannya tiba-tiba membeku. Alisnya langsung berkerut, dan ia menahan sesuatu saat bertanya, "Lanevus, mengapa saya tidak diberitahu tentang masalah ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang operasi itu tadi malam?" Duduk di kursi kehormatan, Crested Casimir, yang menyembunyikan dagu dan bibirnya di balik kerah bajunya yang disangga, berkata dengan nada berat, "Aku takut kau tak bisa mengendalikan emosimu. Itu akan membahayakan operasi ini, jadi aku tak meminta siapapun untuk memberitahumu." "Aku mengerti perasaanmu." Seorang Night Hawk dari pasukan Tingen saat ini sedang menjalani bimbingan dan pelatihan di Katedral Suci. Dia berencana bergabung dengan Red Gloves, dan performanya hampir setara denganmu. Tapi sebagai penanggung jawab operasi, dan sebagai diaken tingkat tinggi Night Hawks, aku harus melenyapkan semua elemen yang tidak stabil. Dali menatap kapten pasukan Night Hawk dan diaken lainnya, lalu dia mencibir. "Kenapa menurutmu aku tidak akan bisa mengendalikan emosiku sendiri? Aku sangat tenang dan tidak akan bertindak gegabah. Kemarahanku baru akan meledak setelah Lanevus tertangkap." Beginilah sikap profesional seorang Night Hawk veteran dan seorang diaken. "Seandainya aku berhasil menangkap Lanevus, aku akan memberitahunya bahwa pria juga bisa lemah. Akan kupastikan mayat yang dingin, busuk, namun kaku akan diletakkan di belakang pantatnya. Akan kupastikan tulang putih tajam penuh duri akan diletakkan di depannya. Akan kubuat makhluk-makhluk kecil yang dingin itu masuk dan keluar dari tubuhnya dimanapun mereka bisa." "Sialan, kau benar-benar membiarkannya mati begitu saja." Crested Casimir menatap Dali dengan tenang dan mendesah setelah mendengarkannya dalam diam sampai dia selesai. "Sudah berapa lama kamu bertahan dengan hal ini?" Dali membeku, lalu bergumam frustrasi, seperti bola kempes, "Untuk waktu yang sangat lama."
Casimir menarik kembali pandangannya dan mengarahkannya ke arah Diaken dan kapten lainnya. Ada sesuatu. Dari penyelidikan awal kami, orang yang membunuh Lanevus adalah anggota Ordo Rahasia, seorang urutan 8 dengan nama Ramuan Badut. Dia mahir menggunakan kartu kertas sebagai pisau terbang. Seorang diaken melaporkan berdasarkan temuan tersebut. Namun, kami tidak dapat memastikan dugaan ini. Kartu tarot yang tersebar di mayat sepertinya tidak menyembunyikan sesuatu. Lagi pula, Beyonder tidak berurusan dengan kartu-kartu di dinding dan di kepala Lanevus. Kami semua percaya bahwa adegan terakhir lebih merupakan ritual atau simbolisme. Oleh karena itu, kami menduga bahwa Beyonder mungkin merupakan anggota organisasi yang tidak kami pahami. Tentu saja, adegan itu mungkin juga hanya preferensi pribadinya. Casimir mengangguk sedikit dan berkata, kita bisa mulai dari titik itu dan melanjutkan penyelidikan lanjutan. Ayur, ada kabar terbaru tentang orang yang memberitahu kita? Pria parubaya yang menawan, Ayur Harson, membalik kertas di tangannya dan berkata, kami menyelidiki orang tersebut dan menemukan bahwa tindakannya diarahkan oleh seorang pemburu bayaran. Dalam proses pencarian Lanevus, penjahat yang dicari, rekan Balam dibunuh oleh seorang anggota Ordo Aurora. Untuk membalas dendam, ia diam-diam melakukan penyelidikan dan akhirnya mengunci target di kedai aliansi pekerja di dermaga Balam Timur. Berdasarkan tindakan dan gaya hidup target, ia menemukan Lanevus. Tindakannya pada dasarnya telah diverifikasi oleh para saksi. Tidak ada yang aneh tentang itu. Kami juga menggunakan metode Beyonder untuk memastikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan orang yang membunuh Lanevus. Dia bersembunyi sekarang, dan sangat sulit untuk menemukannya. Casimir menambahkan sambil tampak berpikir, ini sangat cocok dengan deskripsi Lanevus, bahwa anggota Ordo Aurora yang radikal dan gila membantunya. Apakah ada masalah dengan reporter yang melakukan wawancara di Serikat Pekerja sore itu? Kapten Nighthawks lainnya melaporkan, dia reporter palsu, dan menurut berita dari kepolisian. Dia sebenarnya detektif swasta yang sebelumnya membantu Mike Joseph dari Daily Observer. Joseph sedang menyelidiki pembunuhan siber. Kami menduga dia mendapatkan semacam petunjuk, menemukan Doc Union, dan menyamar untuk menghubungi semua orang yang dicurigai sebagai pembunuhnya. Dugaan ini telah dikonfirmasi oleh Isengard Stanton. Casimir mengakuinya sebelum beralih bertanya tentang orang lain yang baru-baru ini melakukan kontak dengan Lanevus, tetapi juga mendapat jawaban bahwa tidak ada yang salah dengan mereka. Menjelang akhir, setelah beberapa pertimbangan, ia berkata, saya sangat bingung dengan kurangnya motif pembunuhan Lanevus. Pembunuh misterius itu patut mendapat perhatian kita. Anda harus terus menindaklanjuti masalah ini. Selain itu, menurut akal sehat, Ordo Aurora pasti tidak hanya memiliki Beyonder setingkat Uskup Mawar dan Pertapa Bayangan di kota besar seperti Backlund. Setidaknya harus ada seorang Oracle, atau mungkin bahkan seorang Saint. Usaha mereka untuk menerima kedatangan Sang Pencipta sejati telah gagal. Dengan sifat-sifat mereka yang gila dan tidak rasional, aku khawatir mereka akan melancarkan serangkaian serangan balasan. Kalian semua harus waspada dalam waktu dekat. Aku juga akan tinggal di Backlund. Baik, Yang Mulia, jawab para diaken dan kapten dengan khidmat. Crested Casimir terdiam beberapa detik sebelum menambahkan, peristiwa insiden Megose di Tingen dan insiden tadi malam dengan Lanevus telah mengungkap sebuah masalah. Kawasan industri, area dermaga, dan Borough Timur telah menjadi sarang bagi keturunan dan pemeliharaan dewa-dewa jahat. Kalian harus mengirim orang untuk menyelidiki dan mengumpulkan kebenaran tentang situasi ini.
Jika memang benar seperti yang dijelaskan Lanevus, saya akan mengangkat masalah ini di Dewan Kardinal. Dan secara resmi memberikan tekanan kepada kerajaan dan pemerintah untuk segera melakukan perubahan yang sesuai. Klein tidur lebih lama dan baru bangun larut malam. Namun, langit di luar masih belum cukup terang. Daerah itu masih diselimuti kabut, membuatnya gelap dan dingin. Ini tidak cocok dengan suasana hatiku yang sedang bagus, gerutunya. Setelah berganti pakaian dan mengambil kunci, ia kembali ke Jalan Minsk tanpa diketahui. Setelah berganti dari seragam kerjanya ke pakaian rumah kasual, kemeja dan sweater, dan setelah memastikan tidak ada yang datang menyelidiki identitasnya sebagai detektif swasta, ia merasa benar-benar tenang. Ia dengan santai pergi ke toko daging dan toko swalayan untuk membeli makanan sebagai persiapan makan siang yang mewah untuk dirinya sendiri. Ada sedikit sinar matahari sore di Backlund, dan Klein bermalas-malasan menikmati keindahannya, untuk sesaat tidak memiliki keinginan untuk melakukan apapun. Dia menunggu hingga pukul 3:15, lalu dia mengeluarkan arloji saku emasnya untuk melihatnya sebelum kembali ke kamar tidur dan pergi di atas kabut kelabu. Setelah menyulap dunia palsu dan membiasakan diri dengan kendalinya, dia duduk di kursi bersandaran tinggi di salah satu ujung meja dan memberikan pesan kepada Desun bahwa dia harus mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Tepat pada pukul 3, menurut waktu Backlund, seberkas cahaya merah tua membumbung tinggi dari istana yang luas dan kuno itu, menggambarkan sosok-sosok yang kabur namun juga tidak jelas. Audrey langsung melihat ke arah kursi kehormatan dan berkata dengan riang, "Selamat siang, Tuan Bodoh. Misi sederhana yang Anda percayakan telah selesai." Ia sengaja menekankan kata sederhana untuk memastikan dari Tuan Bodoh apakah Lanevus benar-benar telah disingkirkan oleh pemujanya. Ia ingin tahu apakah adegan kematian yang ditutupi kartu tarot itu merupakan simbol klub tarot. Klein sengaja bersikap tenang saat dia berkata sambil tersenyum, "Aku sudah tahu." Setelah berkata demikian, dia mendesah. Di zaman seperti ini, di tempat seperti Backlund, di tempat seperti Isboro, daerah dermaga, dan distrik pabrik, mereka adalah sarang bagi turunnya dewa jahat. Apa? Alger tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Mengapa misi sederhana melibatkan tempat berkembang biaknya dewa jahat? Lord of the Mysteries bab 290, melakukan perubahan secara tidak langsung. Saya ingat misi sederhana yang diberikan Tuan Bodoh itu hanya bertujuan untuk memeriksa 2 orang untuk memastikan mereka layak bergabung dalam pertemuan itu. Tujuannya adalah menemukan orang yang ada di potret itu, dan orang itu dipastikan berada di Backlund. Alger Wilson mencoba mengingat apa yang terjadi pada pertemuan terakhir, dan ia tidak mengerti apa hubungannya dengan sarang turunnya dewa jahat. Bukankah itu hanya pencarian seseorang? Lebih jauh lagi, itu adalah jenis tugas yang tidak menimbulkan banyak ancaman. Adakah tujuan yang lebih dalam di balik misi sederhana Tuan Bodoh? Apakah ini sebuah kontes diam-diam antar dewa? Banyak sekali pikiran yang terlintas di benak sang pria yang digantung itu. Dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada keadilan, tergoda untuk membayar agar bisa memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun, sebagai seorang Beyonder resmi veteran, seorang pelaut yang mengemudikan kapal hantu kuno, ia berpengalaman dan cerdik. Ia dengan tegas menekan dorongan hatinya dan berencana untuk mencari tahu tentang peristiwa terkini di Backlund melalui saluran internal gereja Dewa Badai. Sedangkan Audrey, ia langsung mengerti apa maksud desahan Tuan Bodoh. Ia langsung memahami seluruh situasi mengenai Lanevus.
Jadi ternyata sedikit keilahian yang dimiliki Lanevus adalah fondasi dasar bagi turunnya sang pencipta sejati ke dunia nyata. Namun, situasi sulit di Isboro, area dermaga, dan area pabrik merupakan ladang subur yang memberinya pengasuhan dan penguatan yang cepat. Dengan misi sederhana, Tuan Bodoh menghentikan konspirasi besar sang pencipta sejati dan menyelamatkan seluruh Beklun. Audrey memandang ke ujung meja perunggu panjang, matanya berbinar-binar. Tanpa sadar, ia dipenuhi kekaguman. Pada saat ini, dunia yang muram dan pendiam itu terkekeh dan berkata, "Ya." Setiap kali aku melihat dan mendengar tentang banyaknya pekerja anak yang meninggal di usia remaja, dan bagaimana kebanyakan pekerja jarang hidup lebih dari 30 tahun karena kelelahan ekstrim dan lingkungan yang buruk, atau bagaimana setelah nyaris tak mampu bertahan dari cobaan sebelumnya dan akibat usia tua serta kehilangan pekerjaan, mereka hanya bisa berkeliaran di jalanan dan mati kelaparan dan kedinginan. Aku tidak meragukan keberadaan dewa jahat. Dewa-dewa ini ada di tanah, di Isboro, area dermaga, dan area pabrik. Yah, bahkan ada laporan bahwa beberapa pekerja pabrik kesulitan bertahan hidup selama 5 tahun. Di Borough Beklun Timur, ada pepatah yang mengatakan bahwa di antara penduduk di sana, tanpa kecuali, siapapun yang sudah menjadi kakek pasti berasal dari pedesaan. Arti kalimat ini adalah bahwa orang yang tinggal di sana tidak akan memiliki generasi ketiga karena mereka tidak dapat memiliki cucu. Kemiskinan dan kelaparan membuat anak-anak mereka sangat kurus. Pekerjaan yang sulit beradaptasi menyebabkan mereka cepat layu di Beklun, apalagi menikah dan mengandung generasi berikutnya. Ini pertama kalinya Audrey mendengar Tuan Dunia berbicara begitu banyak. Ia tiba-tiba terperanjat dan bingung. Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini? Koran dan majalah yang kubaca hanya menyebutkan bahwa penduduk Isboro sedang mengalami masa-masa sulit. Ini jauh lebih buruk daripada bekerja keras. Mata Audrey kehilangan fokus sejenak. Ia merasa seolah pemahamannya tentang kerajaan dan dunia telah sepenuhnya terbalik. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa Tuan Ful mendesah seperti itu, dan mengapa di zaman seperti ini. Di Beklun seperti ini, di Isboro seperti ini, daerah dermaga dan distrik pabrik menjadi sarang turunnya dewa jahat. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, Beklun suatu hari nanti akan hancur karenanya. Audrey merasakan dorongan kuat untuk kembali dan belajar lebih banyak, untuk mengingatkan ayahnya, Count Hall. Ia ingin menggunakan kekuatan seorang penonton dan seorang telepati untuk diam-diam mengarahkan kebijakan pemerintah yang akan memperbaiki kehidupan orang-orang menyedihkan di Isboro, area dermaga, dan distrik pabrik. Di ujung meja perunggu panjang, Klein diam-diam mengamati reaksi Nona Justice. Dia sengaja meratap beberapa waktu lalu dan menggunakan smurfnya, The Wolf, untuk memberikan penjelasan yang detail. Dia ingin bangsawan ini, yang masih memiliki sedikit kemurnian, menyadari keseriusan masalah ini dan memanfaatkannya untuk mendorong perubahan di kerajaan. Sebelum aku menjadi tanpa wajah, aku harus ingat dengan jelas bahwa aku tidak dapat terlibat secara pribadi dalam masalah seperti itu. Dia diam-diam menetapkan batasan seperti itu untuk dirinya sendiri. Terima kasih, Tuan Bodoh. Terima kasih telah menyelamatkan Beklun. Desahanmu telah membuatku memahami akar permasalahannya. Terima kasih, Tuan Dunia. Kau telah membuatku memahami banyak hal tentang situasi yang sebelumnya tidak ku ketahui. Audrey menahan emosinya dan dengan tulus berterima kasih kepada kedua pria di ujung meja. Menyelamatkan Beklun, Alger sudah tidak asing lagi dengan kondisi Isboro, distrik pabrik, dan area dermaga. Ia lebih terkejut dengan deskripsi yang digunakan Miss Justice.
Seberapa besarkah masalah ini? Pikirnya sambil mengerutkan kening dengan bingung. Sebaliknya, sang matahari mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun ia tidak dapat memahami semuanya, ia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian, berharap untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang wilayah tempat Tuan Manusia yang digantung, Nona Keadilan, dan Tuan Dunia berada. Klein hanya tersenyum menanggapi rasa terima kasih Nona Justice dan tidak melakukan apapun lagi. Ia lalu berbalik menatap pria yang digantung. Alger segera mengerti maksudnya, dan ia segera membuka halaman terakhir buku harian Rosel yang dijanjikan. Klein menerimanya begitu saja dan meliriknya sekilas. Tanggal 14 Januari, saya menemukan masalah. Jika objek Beyonder urutan tinggi yang tidak disadari tidak disegel, objek tersebut secara tidak disadari akan menarik Beyonder urutan rendah di dekatnya dari jalur yang sama, menyebabkan mereka saling bersentuhan. Semakin tinggi urutan aslinya, semakin besar kemungkinan hal ini akan terjadi. Namun, situasi ini tampaknya tidak konstan. Tampaknya terjadi secara berkala. Entri buku harian ini langsung membuat Klein tersentak karena dia pernah membuat tebakan serupa sebelumnya. Setelah tiba di Backlund, ia segera mendapati dirinya terhubung dengan Ordo Rahasia, dengan jalur Beyonder of the Seer, dan dengan demikian, ia berada dalam situasi yang sangat pasif dan sangat berbahaya. Namun, ia juga mendapatkan formula ramuan urutan 7, 6, dan 5 yang sesuai sebagai hasilnya. Saat itu, ia menduga bahwa transmigrasinya melibatkan rahasia yang memberinya kekuatan untuk bangkit kembali, dan bahwa ia kadang-kadang akan menarik orang dan benda yang terkait dengan jalur Seer. Seperti buku catatan keluarga Antigonus atau anggota Ordo Rahasia. Setelah melihat catatan harian Kaisar Rosel ini, Klein tiba-tiba mendapat ide baru. Ia menggunakan sudut matanya untuk mengamati kabut kelabu tebal dan bintang-bintang merah gelap yang samar di bawahnya. Ia bergumam dalam hati, mungkinkah yang menciptakan daya tarik itu bukanlah aku, melainkan kabut kelabu ini, ruang misterius di atas kabut kelabu? Ini juga bisa dianggap sebagai rahasia di balik transmigrasi saya. Tanpa petunjuk atau informasi lebih lanjut, Klein segera mengumpulkan pikirannya dan membaca entri buku harian kedua. Tanggal 16 Januari, rasa iblis masih tidak buruk. Sudut mulut Klein berkedut, tidak yakin ekspresi apa yang harus ia tunjukkan. Kaisar, aku telah meremehkanmu. Sungguh, tak ada yang bisa menghentikanmu. Apa kau tak peduli dengan jenis kelamin orang lain sebelumnya? Apa kau tak peduli dengan pengalamannya selama fase kenikmatan? Sambil menahan keinginan untuk mengembuskan napas, Klein melihat entri terakhir pada buku harian di tangannya. Tanggal 20 Januari, saya selesai membuat kartu penghujatan yang kedua. Biarkan aku berpikir, di mana aku harus menyembunyikannya? Ya, aku berencana menyamarkannya sebagai pembatas buku dan menyelipkannya ke dalam buku yang sangat berharga. Jika orang yang mendapatkannya bukan orang yang ditakdirkan, akan sulit membayangkan bahwa benda paling berharga di dalam buku itu sebenarnya adalah pembatas buku yang tampak biasa saja itu. Tidak buruk, itu ide yang bagus. Kaisar, kenapa kau tidak bisa menjelaskannya lebih jelas? Buku mana yang dimasuki penanda buku itu? Sebelum membaca ini, aku sangat gembira karena mengira aku bisa mengikuti petunjuk dan mendapatkan kartu penghujatan yang berisi rahasia mendalam para dewa. Klein kecewa dan membiarkan pandangannya terpaku pada paragraf terakhir. Saya harap akan ada informasi yang lebih spesifik di catatan harian Kaisar selanjutnya. Ia menghibur dirinya dengan kalimat ini, bersandar, dan berkata sambil tersenyum, kalian bisa mulai berdiskusi dengan bebas sekarang.
Pada saat itu, Derek, sang matahari, mengangkat tangannya setelah mempelajarinya dari Nona Justice, dan berkata, Tuan Dunia, senjata Beyonder yang Anda berikan jauh melebihi harapan saya. Saya sudah mengumpulkan poin kontribusi yang cukup untuk ditukar dengan bahan-bahan untuk maju ke urutan 8. Saya akan menggunakan poin kontribusi yang tersisa untuk menyewa pembantu agar berkesempatan mendapatkan akar dan sari mistren yang sebenarnya. Saya akan segera menyelesaikan transaksinya. Dia menjelaskan dengan sangat rinci, karena khawatir reputasinya dalam menepati janji akan dicurigai dan hancur. Tentu saja, ia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kapak itu tidak memenuhi sebagian ekspektasinya untuk senjata Beyonder, kekuatannya mengejutkannya. Kapak itu bisa menciptakan sambaran petir yang kuat hanya dalam 2 atau 3 serangan. Dan dengan peningkatan sementara dari kekuatan Bartku, aku bisa dengan mudah bertarung dalam jarak dekat dengan monster urutan 7. Jika aku bertemu monster yang takut petir, aku bahkan bisa dengan mudah menghabisinya. Sekarang aku seorang light suppliant dengan tingkat sihir tertentu. Kekuatanku telah meningkat secara kualitatif, dan aku bisa melawan monster yang bahkan lebih kuat. Derek Burke merasa telah jatuh cinta pada senjata Beyonder itu. Di kota perak, keampuhannya menjadi salah satu alasan untuk menyukainya. Kegelapan di sekitarnya dan monster-monster di kedalaman kegelapan memaksa mereka untuk mematuhi aturan ini selama beberapa generasi. Baiklah, dunia yang suram itu mengangguk di bawah kendali Klein. Dia kemudian melihat sekeliling dan bertanya lagi, Nyonya, Tuan-tuan, apakah Anda punya petunjuk mengenai cairan tulang belakang macan kumbang hitam berpola gelap atau kristal sumsum mata air peri? Audrey menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Setelah merenung beberapa detik, Alger tiba-tiba berkata, akan ada acara akbar di Laut Sonia sebentar lagi. Kapal-kapal dari 4 Raja Bajak Laut dan 6 Laksamana Bajak Laut akan berpartisipasi. Heh, aku seharusnya menyebut mereka 7 Laksamana Bajak Laut. 1 orang lagi telah bergabung. Pasti akan ada transaksi bahan Beyonder di acara seperti itu. Kemungkinan besar cairan tulang belakang macan kumbang berpola gelap atau kristal sumsum mata air peri yang tidak terlalu langka akan muncul. Saya berkesempatan untuk berpartisipasi dalam acara ini. Tapi apa yang bisa Anda tawarkan sebagai gantinya? Aku yakin kamu tidak punya formula ramuan untuk Wind Blast dan akan sangat sulit bagimu untuk menemukannya di masa depan juga. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.